Oke, teman-teman, back with me and in the morning ya. Di pagi hari ini, di hari Jumat. Dengan gue Agung Tao, dan di video kali ini gue akan membahas tentang cintai atau kenapa kita harus mencintai nasib kita sendiri, atau kenapa kita harus mencintai takdir yang sudah kita akan kita dapatkan, yang sudah kita dapatkan gitu kan. Ada banyak kejadian dalam hidup kita yang mana hal itu ada yang membuat kita happy dan tidak happy gitu. Dan itu manusiawi, karena manusia memang mempunyai emosi tersendiri ya dalam menanggapi suatu kejadian, apakah itu membuat dia happy atau enggak gitu kan. Nah, namun terkadang kita selalu terbawa suasana gitu kan dalam permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, dan hal itu bisa membuat kita frustasi, membuat kita tidak bisa tidak bisa berpikir jernih gitu, dan bisa membuat kita menderita dari permasalahan yang tidak bisa kita hadapi itu, atau sesuatu yang memang sulit kita terima gitu. Kenapa kita harus gagal gitu kan? Biasanya kita seperti itu kan. Nah, dalam filosofi teras atau filosofi stoa itu kan ada yang namanya dikotomi gitu kan, yang artinya ada dua hal yang melekat pada diri kita atau yang terjadi pada hidup kita. Yang pertama itu ada sesuatu hal yang memang kita bisa kontrol gitu kan, memang bisa kita kontrol, misalkan tindakan kita, pikiran kita, terus cara berbicara kita, opini kita, itu bisa kita kontrol. Hanya itu saja yang bisa kita kontrol gitu kan, sedikit sekali. Jadi begitu, hanya sedikit sekali yang bisa kita kontrol gitu kan. Terus ikhtiar kita maksudnya ya usaha kita dalam menjalani hidup atau menjalani sesuatu yang pengen kita capai gitu kan. Misalkan kita ingin bekerja di perusahaan A, ingin bekerja di perusahaan B dengan beberapa kualifikasi yang harus kita penuhi, maka kita harus berikhtiar dan berusaha gitu kan. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan, hanya itu yang bisa kita kontrol. Hasilnya itu tidak bisa kita kontrol gitu kan. Hasil dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita usahakan, itu memang tidak bisa kita kontrol. Dan itu adalah hal yang kedua dalam dikotomi itu, yang salah satunya ya banyak hal atau mayoritas hal yang tidak bisa kita kontrol gitu kan. Termasuk hasil apa yang kita usahakan tadi. Kemudian kesehatan kita, yang itu memang sangat sulit kita terima gitu kan. Kesehatan itu di luar kontrol kita gitu kan. Masalah kesehatan, kekayaan, finansial kita, teman-teman kita, lingkungan kerja, pasangan kita, itu sesuatu yang memang tidak bisa kontrol. Terus atasan kita, lingkungan, jalan, mesin mobil atau mesin motor yang kita pakai, banyak hal pokoknya yang tidak bisa kita kontrol. Dan anehnya gitu kan, bukan anehnya sih ya, secara naluriah manusia, jika salah satu hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita, ya biasanya kita menjadi cenderung sedih, marah gitu kan. Sedih, marah, putus asa gitu. Kenapa kita harus gagal gitu kan? Padahal kita sudah berusaha sebaik-baiknya gitu kan. Kita sudah mempersiapkan tes dengan baik, kita sudah mempersiapkan ujian dengan baik, ujung-ujungnya kita tidak diterima gitu kan, atau kita tidak lulus gitu kan dalam ujian. Jadi gue bisa bilang, ada pepatah mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu ya tidak sepenuhnya benar begitu kan, tidak sepenuhnya benar, karena ya hasil yang kita usahakan itu memang di luar kontrol kita gitu.
Nah, dalam filosofi teras atau filosofi stoa itu kita diminta atau diajarkan untuk tidak menggantungkan kebahagiaan, happiness kita terhadap hal yang di luar kontrol kita gitu kan. Contohnya tadi gitu kan, kita belajar mati-matian untuk bisa masuk perkuliahan, atau kita belajar mati-matian untuk bisa masuk perusahaan yang kita harapkan. Kita berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya jika kita gagal, ya kita bakal jadi tidak happy kan. Tidak, kenapa sih gue gagal, gue udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, filosofi stoa itu meminta kita aja bahwa kita jangan unhappy gitu, atau jangan tidak bahagia dengan hasil yang kita upayakan. Kita jangan seperti kayak boneka, atau kita jangan seperti kayak robot gitu kan, atau boneka lah. Misalkan boneka kita tarik ke kiri, ya kita ke kiri, terus boneka kita tarik ke kanan, ya kita ke kanan. Jadi jangan sampai menggantungkan kebahagiaan dari luar kontrol kita gitu kan. Kita itu terlalu singkat lah waktunya hidup di dunia ini hanya untuk bersedih saja. Kita harus menyadari itu gitu kan. Hidup terlalu singkat untuk kita bersedih dan berputus asa gitu kan, dan menggantungkan kebahagiaan pada hal yang di luar kontrol kita. Nah, dalam filosofi stoa itu atau dalam filosofi teras itu, jika kita mendapatkan sebuah masalah ya, kita sebaiknya berunding atau berdialog terhadap diri sendiri. Misalkan contohnya kita berangkat bekerja kan, dan kita mendapati bahwa trafiknya parah gitu kan, macet. Sedangkan kita harus bisa sampai atau ada meeting yang sangat urgent gitu, dan rekan-rekan kerja sudah pada tiba di tempat meeting, dan kita ngerasa bersalah gitu kan, merasa marah sekali kita terhadap diri sendiri gitu kan. Biasanya seperti itu kan. Namun dalam filosofi stoa ini kita diharapkan untuk berdialog terhadap diri sendiri. Kenapa ya gua marah terhadap keadaan yang sekarang, bahwa trafiknya macet gitu kan? Kenapa ya gua harus kesal gitu kan terhadap jalanan ini gitu kan, terhadap apa yang di depan mata kita? Kenapa ya gitu kan? Nah, biasanya kalau kita berdialog dengan diri sendiri, itu akan membuat kita, oh iya ya, marah gue tidak make sense loh, karena ya jalanan ada banyak orang lain yang terlibat gitu kan dalam kondisi seperti ini gitu kan. Bukan hanya gue saja gitu kan yang membuat jalan itu terisi gitu kan sehingga menjadi padat. Ada orang lain juga gitu kan. Begitu. Rasional gak kita kalau kita marah terhadap kemacetan ini gitu kan? Kalau misalkan kita berdialog dengan diri sendiri, itu biasanya kemarahan dan kekesalan itu bisa terdistribusi gitu kan, bisa hilang. Oh iya ya, kalau gua marah itu gak make sense, tidak akan mengubah keadaan itu aja gitu kan. Nah, orang-orang bilang bahwa filosofi stoa itu pemikiran yang barusan itu diartikan sebagai repress feeling gitu kan, atau menekan perasaan sehingga ya itu
nggak baik gitu kan. Apakah memang benar filosofi Stoa atau filosofi teras ini membuat kita harus merefresh feeling? Nah, ini menarik karena hal ini merefresh feeling dan filosofi ajaran yang diajarkan di filosofi Stoa itu sangat berbeda gitu kan. Merefresh feeling itu misalkan ada air gitu kan, ada air di keran gitu kan. Nah, masalah itu muncul misalkan airnya itu adalah masalah gitu kan, kita artikan dia terus muncul deras sekali gitu kan, deras sekali, dan kita sebagai manusia jika dinamakan adalah refresh feeling, berusaha merefresh feelingnya, kita mencoba melawan air yang keluar dari keran itu dengan cara ditutup dengan tangan atau dengan apa, sehingga ya kita merasakan akibat tekanan airnya gitu kan, tidak enak gitu kan, dan biasanya tetap ada yang bocor gitu kan. Nah, dalam filosofi Stoa itu tidak seperti itu. Daripada kita menutup dengan tangan atau menutup kerannya dengan sesuatu benda, ya kita tinggal putar aja kerannya sehingga kerannya bisa menutup dengan sempurna. Nah, itulah bedanya Stoa dengan refresh feeling. Jadi kita itu memang diharapkan untuk ya bertanya kembali terhadap kejadian yang ada di depan mata kita gitu. Apakah ini masuk akal atau tidak gitu kan. Jadi mempertanyakan kembali, intinya itu sih. Oke, nampaknya video udah lebih dari 10 menit ya. Gue harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang kurang ya itu dari gue gitu kan, dan gue masih banyak belajar. So kalau teman-teman ada komentar apapun mengenai masalah ini atau ada konsultasi atau apa yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk komen di bawah ya. Oke, gue Agung Tau, terima kasih.